Faslun wa syara'itus sholati qabla dhuhuli fiha khamsatu asya'a. Faslun ini adalah suatu pemisah. Wa syara'itus sholati adapun syarat-syarat salat qabla dhuhuli sebelum masuk fiha pada salat khamsatu asya'a ialah ada 5. Syarat salat sebelum kita melaksanakan salat. Sebelum kita takbiratul ihram itu apa saja syaratnya? Itu ada 5. Wasyurutu jam'u syartin. Wasyurutu adapun lafal syurut jam'u syartin ialah jamak dari lafal syartin. Wa huwa adapun syartin lugatan secara bahasa al-alamatu ialah tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Wa syar'an sedangkan syarat secara syarak ma ialah sesuatu tatawaqqafu yang menunggu sihhatus sholati apa sahnya sholat alaihi terhadap ma. Walaysa dan tidak ada apa ma itu juz'an ialah termasuk bagian minha dari sholat. Wa haraja bihadzal qaidi aruknu. Waharaja dan keluar bihadzal qaidi dengan catatan ini, dengan kriteria ini, al-qaidu aruknu apa rukun. Fa innahu karena sesungguhnya adapun rukun juz'un ialah bagian minas sholati dari salat. Syurut itu merupakan jamak dari syartun, jamak taksir. Syarat secara bahasa adalah tanda, sedangkan syarat secara istilah adalah sesuatu yang mana sholat itu tidak menjadi sah apabila tidak melaksanakan sesuatu tersebut. Akan tetapi sesuatu itu bukan masuk di dalam sholat. Jadi syarat secara istilah adalah suatu hal yang menjadi penentu sahnya sholat, namun itu bukan bagian dari sholat. Sehingga dari catatan ini maka akan keluar tidak masuk dalam kriteria ini itu adalah rukun. Kenapa? Karena rukun itu merupakan bagian di dalam sholat. Harus dikerjakan pas ketika melaksanakan sholat. Kalau syarat ini sebelum melaksanakan sholat. Asyartul awwalu taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbari indal qudrati. Amma faqidut tahuraini fa sholatuhu sahihatun ma'wujubil i'adati alaihi. Asyartul awwalu adapun syarat yang pertama, taharatul a'dha'i ialah sucinya anggota minal hadatsi dari hadas. Al-asghari wal akbari berupa hadas besar, hadas kecil, wal akbari dan hadas besar. Indal qudrati ketika mampu untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Amma faqidut tahuraini adapun orang yang tidak punya faqidut tahuraini ini orang yang hadas kecil dan hadas besar itu disebut dengan faqidut tahurain. Fa sholatuhu maka adapun salatnya maka ialah adapun salatnya faqidut tahurain si sahihatun ialah sah ma'wujubil i'adati beserta wajibnya mengulang alaihi bagi faqidut tahurain. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ada orang yang tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka sholatnya juga tetap sah. Ini kriterianya dia itu tidak mampu, maksudnya tidak mampu, tidak bisa untuk menyucikan hadasnya, itu tidak bisa, tidak berpeluang. Maka itu sholatnya tetap sah, tapi wajib diulang di kemudian hari. Contohnya gini teman-teman. Contohnya kita sakit yang
tubuh kita sudah banyak najisnya. Nah, tidur terlentang, tidur di kamar dalam keadaan sakit, kencing di situ, BAB di situ, kencingnya itu sudah cerkelacir sudah, ke badannya, ke bajunya, dia itu tetap wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Itulah yang disebut dengan sholat faqidut tahurain. Nanti ketika dia itu sembuh, sholat yang dikerjakan ketika sakitnya itu pada kondisi yang tadi itu wajib diqodho. Istilahnya bukan wajib diqodho, tapi wajib diulang sholatnya. Kalau dia itu pas tidak sembuh lagi lantas mati, ya tidak berdosa karena sholatnya itu sudah sah. Kenapa kok sah? Karena itu termasuk orang yang tidak mampu untuk menyucikan hadasnya. Tak bisa berwudu, gimana mau berwudu dia itu? Tak bisa berwudu. Mau wudu atau gini. Gini teman-teman, sorry. Salah tadi penjelasannya, salah. Faqidut tahurain itu maksudnya adalah, contohnya faqidut tahurain, orang yang seumpamanya kencing terus, dia itu kencing terus, keluar kencing terus, yang membuat cerkalacir itu kencingnya. Ketika selesai wudhu kencing terus, atau kentut terus, ya maka bagaimana? Ya tidak apa-apa, sholatnya sah, tapi yang harus wajib i'adah, harus diulang nanti ketika dia itu sudah sembuh. Atau kasusnya seperti yang di atas itu juga bisa, sama-sama bisa. Wa taharatun najasi alladhi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Kalau yang tadi di atas itu adalah hadas, kalau yang di bawah adalah najis. Hadas itu berarti dia tidak punya wudhu karena hadas kecil. Kalau hadas besar berarti dia itu junub. Dia itu punya dalam kondisi junub, dia itu tidak mampu untuk kalau yang contohnya di atas ya. Itu saya ralat saja gampangnya. Penjelasan tentang asyartul awwalu taharatul a'dha'i minal hadasi sampai ke wujubul i'adati alaihi, itu saya ralat penjelasan yang tadi. Jadi penjelasannya begini. Syarat yang pertama, anggota tubuhnya seorang musolli, orang yang akan sholat, itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika dia itu mampu untuk menyucikan tersebut. Contohnya mampu untuk menyucikan, kalau dia hadas maka ada air untuk mandi. Kalau tidak menemukan itu untuk mandi janabah, bagaimana? Kan tidak bisa. Berarti dia itu sudah masuk waktunya sholat. Kita dalam perjalanan seumpamanya tidak menemukan air juga, ya tidak apa-apa, kita sholat saja. Maka sholatnya kita itu disebut sholat faqidut tahurain. Sholatnya tetap sah, tapi nanti harus di-i'adah. Nah, kalau yang kasusnya yang di bawah, wa taharatun najasi alladzi la yu'fa anhu, syarat yang selanjutnya adalah wa taharatun najasati, dan suci dari najis. Alladzi najis, la yu'fa anhu, yang tidak ditoleransi apa najis itu, fi thawbin pada baju, wa badanin dan tempat, wa badanin dan badan, wa makanin dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu hadal akhira qariban. Wa sayadhkuru, dan akan menyebutkan al-musannifu, akan menjelaskan al-musannifu, siapa ke musannif, hadal akhira, kepada yang terakhir ini, qariban, sebentar lagi.
suci dari hadas, suci dari najis. Nanti akan diperinci lagi di belakang. Jadi kalau mau sholat ya tempat sholatnya harus suci, pakaiannya harus suci, badannya juga harus suci, tidak boleh ada najisnya. Wasani satrul launil aurati. Wasani adapun yang kedua satrul launil aurati ialah menutup warnanya aurat. Indal kudrati ketika mampu. Walau kana syahsu andai kata walau kana sekalipun ada asyahsu siapa seseorang kholian ialah berada di tempat sepi, fi dzulmatin pada keadaan gelap. Fa in ajaza an satriha shalla arian. Fa in ajaza jika tidak mampu siapa musolli an satriha dari menutup launul aura, shalla maka sholat siapa musolli arian dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u dan tidak boleh mengisyaratkan siapa musolli biruku'i dengan rukuk, wasujudi dan sujud, bal akan tetapi yatimmuhuma menyempurnakan siapa musolli huma akan rukuk dan sujud. Wala i'adata alaihi dan tidak perlu mengulang alaihi bagi musolli. Wa yakunu dan ada satrul aurati apa menutup auratnya itu bilibasin tahirin dengan menggunakan pakaian yang suci. Ini kan tadi dijelaskan bahwa harus suci, bajunya harus suci lah. Ini akan dijelaskan di akhir lah. Ini dia yang penjelasannya. Jadi syarat yang kedua dari syarat-syarat sholat harus menutup warnanya kulit. Ya, yang harus ditutup itu adalah warnanya kulit. Sekalipun seseorang itu berada di tempat yang sepi dan gelap lagi, ada di kamar ditutup, lampunya dimatikan kan gelap, tapi tetap harus wajib menutup aurat, wajib itu harus. Kalau tidak mampu menutup aurat, semisal tidak punya pakaian, tidak apa-apa sholat telanjang. Bagaimana dengan sujud dan rukuknya? Tetap disempurnakan sebagaimana biasa. Rukuk ya rukuk sebagaimana biasa, sujud juga sebagaimana biasa. Tidak perlu pakai isyarat. Nah, sholatnya itu sah dan tidak perlu diulang di kemudian hari. Menutup auratnya itu harus menggunakan pakaian yang suci. Wayajibu dan wajib satruha apa menutup aurat aidon hal juga fi ghairi sholati di selain sholat anin nasi dari manusia, wa fil khulwati dan di tempat sepi, illa lihajatin kecuali karena ada kebutuhan minirtisalin berupa mandi, wa nahwihi dan seumpama mandi. Wa amma satruha adapun menutup aurat an nafsihi dari dirinya sendiri, fala yajibu maka ialah tidak wajib apa menutup aurat dari dirinya sendiri, lakinnahu akan tetapi yukrahu dimakruhkan nadruhu apa melihat tidak boleh ya, ilaiha nadruhu apa melihatnya seseorang ilaiha kepada aurat itu tidak boleh. Kewajiban menutup aurat itu tidak hanya ketika sholat, tapi di luar sholat juga wajib ditutupi auratnya. Sekalipun dia itu berada di tempat sepi dan itu tetap itu harus wajib ditutup auratnya.
kecuali ada hajat, ada kebutuhan, ya boleh. Contohnya apa? Ya mau suntik, mau periksa, mau apa itu, atau mau mandi, BAB, mandi gimana kalau ndak dibuka bajunya, ya kan susah. Kalau auratnya diri kita sendiri itu tidak wajib ditutupi tapi makruh. Jadi melihat auratnya diri kita sendiri, perempuan melihat auratnya kalian sendiri dan saya melihat auratnya saya sendiri, itu hukumnya makruh. Batasannya aurat, wa auratu dzakari ma baina suratihi wa rukbatihi wa kadza al-amati wa kadza al-amatu wa auratul hurati fi sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan ilal ku'aini. Wa auratul dzakari, adapun auratnya laki-laki, ma baina suratihi, ialah antara pusarnya, wa rukbatihi, dan lututnya. Wa kadzal amatu, begitu pula lah auratnya seorang budak perempuan. Wa auratul hurati, adapun auratnya perempuan yang merdeka, fi sholati, di dalam sholat, ma siwa wajiha, ialah selain wajahnya perempuan merdeka, wa kafaiha, dan selain telapak tangannya hurah, zahran, bagian luarnya, wa batnan, dan bagian dalamnya. Sampai mana? Ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Amma auratul hurati, adapun auratnya perempuan merdeka, kharijas sholati, di luar sholat, fajami'u badaniha, ialah seluruh anggota badannya. Wa auratuha fil khulwati kadzakari, wa auratuha, adapun auratnya perempuan merdeka, fil khulwati, di tempat sepi, kadzakari, ialah sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Wal auratu, adapun aurat lugatan secara bahasa, an-naqsu, ialah kurang, wa tutlaku, dan dimutlakan apa aurat syar'an secara syarak, alamat terhadap sesuatu yajibu yang wajib, satruhu, apa menutup ma, wa wal muraduhuna wa alama yahrumu nadruhu, wa huwa adapun inilah aima yajibu satruhu, al muraduhuna, ialah yang dikehendaki, huna, pada pembahasan di sini, wa alama, dan juga alama atas sesuatu, yahrumu, yang haram, nadruhu, apa melihat ma, ini atofnya ke syar'an, alama di depan itu. Wa dzakarahu, dan menyebutkan siapa wa dzakara, dan menyebutkan hu, kepada klasifikasi ini, ma yajibu satruhu, aurat ini, macam-macam aurat, al-ashabu, siapa para sahabat-sahabat, fi kitabin nikahi, di dalam kitab nikah. Nah, di dalam kitab nikah itu nanti akan ada penjelasan lain, teman-teman, tentang ini, tentang aurat-aurat, itu akan ada penjelasan lagi. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Tuh. Begitu pula dengan auratnya seorang budak perempuan, itu antara pusar dan lutut. Kalau auratnya perempuan merdeka, seluruh anggota badan. Kalau auratnya perempuan merdeka di dalam sholat, maka seluruh anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya, bagian punggungnya, bagian luar dan bagian dalamnya, sampai pergelangan tangan sampai sini. Kalau di luar sholat, maka yang wajib di auratnya itu adalah seluruh tubuhnya, itu wajib ditutupi, ya. Nah, itu adalah auratnya. Auratnya perempuan di tempat sepi
itu sama dengan laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Apa sih aurat itu sendiri? Aurat secara bahasa adalah anaksu, adalah kurang. Sedangkan aurat secara istilah adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram dilihat. Ini. Aurat secara istilah adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram dilihat. Nanti penjelasan ini akan ada lagi di pembahasan kitabun nikah. Wasalitsu, adapun syarat yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tahirin fala tasihhu salatu syahsin bi yulaki ba'du badanihi aw libasihi aw libasihi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Wasalitsu, adapun yang ketiga, al-wuqufu ialah diam siapa musalli. Wasalitsu, adapun yang ketiga, al-wuqufu ialah diam ala makanin tahirin di tempat yang suci. Sehingga fala tasihhu, oleh karena itu tidak sah salatu syahsin, apa salatnya seseorang, yulaki yang bertemu ba'du badanihi, apa sebagian badannya orang, au libasihi atau sebagian pakaiannya orang, bertemu najasatan akan najis, fi qiyamin, baik ketika berdiri, au qu'udin atau ketika duduk, au ruku'in atau ketika ruku', au sujudin au ketika sujud. Syarat yang ketiga, tempatnya itu harus suci. Sehingga kalau sholat itu tempatnya itu tidak suci, maka tidak sah. Tempat sujudnya tidak suci, ya tidak sah. Wa rabi'u al-ilmu biduhulil waqti, ay dhannu duhulihi bil ijtihadi. Falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihha salatuhu wa in sadafa al-waqtu. Wa rabi'u, adapun yang keempat, al-ilmu ialah tahu biduhulil waqti, terhadap masuknya waktu sholat. Au dhannu duhulihi, atau menduga kuat masuk waktu sholat, bil ijtihadi, dengan cara ijtihad. Konsekuensinya, falau shalla, oleh karena itu andai kata sholat siapa seseorang bi ghairi dzalika, tanpa tahu terhadap masuknya waktu, ya lam tasihha, maka tidak sah sholatuhu, apa sholatnya, wa in sadafa, sekalipun menepati siapa musalli al-waqta, akan waktu. Syarat yang keempat, harus tahu terhadap masuknya waktu. Oh ini sudah duhur, oh ini belum duhur, kita harus tahu. Harus benar-benar tahu atau menduga kuat terhadap masuknya waktu. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita melihat tanda-tandanya seperti kemarin, atau ada orang azan, atau melihat jam, itu. Banyak cara-caranya. Kalau ada orang yang sholat tanpa tahu terhadap waktunya sholat, tiba-tiba dia sholat duhur, sekalipun dia itu sholatnya bertepatan dengan masuknya waktu, sudah masuk waktunya duhur, itu tetap tidak sah. Jadi tahu terhadap waktu masuk duhur, waktu masuk sholat itu penting itu. Makanya diajari pertama kali di depan kemarin waktu-waktunya sholat. Wal khamisu istiqbalul qiblati ayil ka'bati, wa sumiyat qiblatan li'annal musalli yuqabiluha, wa ka'batan lirtifa'iha, wa istiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaihi. Wal khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul qiblati ialah menghadap kiblat. Ayil ka'bati artinya menghadap Ka'bah. Wa sumiyat, dan dinamai apa? Wa sumiyat, dan dinamai kiblatun apa kiblat li'annal musalli, karena wa sumiyat, dan dinamai apa kiblatun, apa kiblat itu kiblatan kepada kiblat, atau gini, wa sumiyat, dan dinamai kiblatun apa kiblat li'annal musalli, karena sesungguhnya adapun orang yang sholat, yuqabiluha ialah menghadap kiblat, menghadapnya.
Kenapa itu disebut kiblat? Karena orang yang sholat menghadap itu, maka disebut dengan kiblat. Terus wa ka'batan, kenapa disebut dengan Ka'bah? Lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah. Ka'bah itu kan tinggi memang, teman-teman. Kalau tidak percaya ya silakan ke Mekah, maka kalian akan tahu betapa tingginya Ka'bah itu. Wastiqbaluha, adapun menghadap kiblat bisodri, dengan dadanya. Nah, menghadap kiblat dengan dadanya, syartun, ialah merupakan syarat. Syartun, ialah merupakan syarat, liman, bagi orang, qadara, yang mampu, siapa man, alaihi, atas istiqbal bisodri. Kalau dia itu mampu menghadap kiblat dengan dadanya, ya harus sholat menghadap kiblat dengan dadanya. Tuh. Ya, maksudnya lurus pas itu ke Ka'bah. Jadi kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Cukup dulu, nanti di bawah ini ada penjelasan tentang bolehkah orang sholat tidak menghadap kiblat. Itu boleh-boleh saja, nanti ada penjelasannya. Cukup dulu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.